Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmat Ubaidillah Fahmi, NPM 210820110099. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan, yaitu tugas individu untuk melakukan CRUD ke database MySQL dan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, sebelum menjelaskan terkait eh, program ini, saya akan menjelaskan terkait database terlebih dahulu. Nah, untuk database-nya, saya membuat dengan nama database, yaitu PEMWeb. Untuk tabelnya ada tabel mahasiswa. Nah, untuk tabel mahasiswa ini, maaf ralat, untuk tabelnya bernama MHA. Jadi, untuk tabel MHA ini, strukturnya, yaitu untuk atributnya ada NPM, nama, sama asal. Nah, yang menjadi primary key itu NPM. Jadi NPM itu tidak ada yang sama. Jadi sebagai ciri unik untuk yang digunakan untuk ketika kita menghapus atau mengedit data dari mahasiswa. Nah, untuk programnya seperti ini. Nah, untuk halaman pertama itu ada halaman input data mahasiswa yang berisikan form untuk menginputkan NPM, nama, dan asal. Nah, ini dibuat di file yang bernama index.html. Nah, ini dibuat berdasarkan tabel, terus formnya yang ada NPM, nama, sama asal. Nah, nantinya ketika kita mengklik tombol simpan, maka data yang kita inputkan di kolom NPM, nama, dan asal, kita uh, pindahkan ke action simpan.php. Nah, ini kita menggunakan metode post. Jadi kita mengirimkannya menggunakan metode post. Terus di file simpan.php kita menangkap. Jadi menangkap dari form yang telah disimpan itu menggunakan post. Jadi kita simpan di variabel npm, nama, dan asal. Untuk menangkapnya sebagai berikut. Nah, kita coba saja. Yang pertama kita menginputkan npm. Misal NPM-nya ini 2108.201.0099. Nah, kita cek terlebih dahulu. Kan ini datanya biar nanti kelihatan. Jadi untuk datanya ini sementara ada ini di database. Kita mau menginputkan data baru. Itu namanya Rahmatullah Fahmi, asal dari Bojonegoro. Ketika kita simpan, maka otomatis akan tampil di halaman tampil. Nah, ini kita juga bisa cek apakah data ini sudah masuk ke database atau belum. Untuk mengeceknya, kita langsung cek saja di phpMyAdmin. Kita refresh. Nah, data Rahmatullah Fahmi ini secara otomatis sudah tampil di database. Nah, selanjutnya kita di sini juga di halaman tampil.php ini kita ada pilihan untuk edit dan hapus. Ada juga untuk menambah data lagi. Nah, ini saya jelaskan untuk hapus. Jadi ketika kita klik hapus, maka data akan terhapus. Sebelumnya ini masih ada data yang bernama Nanda. Nah, kita ingin menghapus data Nanda, kita klik saja hapus. Otomatis datanya terhapus. Nah, untuk codingannya dihapus, kita beralih ke hapus.php. Nah, sebelumnya ketika kita klik link hapus itu kan ada di halaman tampil.php. Nah, ini ada di href ini, href hapus.php. Ketika klik hapus, maka diarahkan ke file hapus.php. Nah, untuk codingannya yang pertama kita pastinya membuat koneksi terlebih dahulu. Nah, untuk koneksinya sesuai tadi, jadi ini yang pertama ada localhost dan root. Nah, untuk koneksinya ini kan menggunakan con MySQL select db. Ini menggunakan con yang ini, variabel yang ini simpan di variabel con. Terus PMWeb ini nama database-nya.
Nah, untuk query-nya yaitu delete from MHA. MHA ini tabelnya di mana npm sama dengan npm. Jadi yang menjadi kata kunci untuk menghapus, mengedit itu menggunakan npm. Setelah dihapus, maka akan diarahkan ke halaman tampil. Nah, seperti tadi ketika kita hapus, ditampilkan data ini. Kita coba saja ketika dihapus, maka akan tampil ini lagi. Nah, selanjutnya kita akan mengedit data. Misal kita edit yang ini, npm 001 bernama Ubed, kita edit untuk namanya jadi Ubaidillah. Kita simpan. Nah, secara otomatis namanya berubah. Di database juga otomatis namanya berubah menjadi Ubaidillah. Untuk edit ini codingannya ada di bagian edit. Jadi sama seperti tadi yang ada ditampil ada link edit itu ketika kita klik edit maka diarahkan ke file edit.php. Nah, ini sama seperti tadi kayak kita hubungkan koneksinya terlebih dahulu. Jadi pertama ini kita select from mahasiswa. Jadi kita ditampilkan terlebih dahulu. Jadi ketika kita klik edit ini nggak langsung kosong. Jadi kita tampilkan data yang sebelumnya. Setelah itu kita bisa edit. Ketika ini sudah dengan mengisikan ini bisa diubah langsung kita transfer datanya ini ke halaman update.php. Jadi di halaman update.php, data yang sebelumnya itu kita kan ganti, ini kita simpan di bagian ini. Setelah itu kita tampilkan di halaman tampil.php seperti tadi. Nah, di sini kita juga bisa add untuk menambah data, misal npm 002 namanya Azam, misalnya Sumenep. Saya disimpan, maka data akan tampil Azam Sumenep. Nah, mungkin sekian presentasi saya mengenai tugas individu yang diberikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.